sebenarnya dari awal tahun kita siapkan konsep-konsepnya sampai pada peraturannya, insya Allah sudah jadi. Hanya saja kita ini dalam perkembangan situasi COVID, kadang-kadang PPKM ini naik turun, sehingga sampai sekarang juga belum ada kepastian terkait izin penyelenggaraan. Karena multi event ini saya kira juga multi event ini tidak bisa hanya diselenggarakan sedikit orang, karena 16 kecamatan ini harus terakomodir dengan seluruh cabang olahraga. Jadi tentu rapat koordinasi pada pagi hari ini kami mengundang kepingin berunduk, karena satu sisi juga program 4 tahunan yang semestinya kita siapkan untuk menggali atlet lokal dalam rangka mempersiapkan POR ini kalau diselenggarakan akhir tahun pertama juga belum ada kepastian terkait situasi COVID. Yang kedua kaitannya dengan tahapan tahapan proses pembinaan yang memang POR ini dalam rangka untuk menggerakkan atlet lokal, tapi itu sudah lewat dengan proses-proses yang terjadi di POR. Karena untuk diketahui bersama, POR Jawa Tengah jadi dilaksanakan tahun 2023. Hanya perannya ini dilaksanakan tahun 2022. Yang biasanya dilaksanakan bulan Oktober, tahun ini itu dilaksanakan di bulan Juli. Mengingat tahun 2024 PON itu sudah nggak bisa ditunda. PON di Aceh rapat terakhir itu tetap dilaksanakan tahun 2024 di bulan sekitar Oktober November, sehingga mau tidak mau POR Jawa Tengah itu diselenggarakan di pertengahan tahun, karena itu iring-iringan dengan prakualifikasi PON di Aceh. Begitu padatnya sehingga yang kita rencanakan PORCAP itu di bulan Mei dengan harapan atlet-atlet terbaik itu bisa kita gembleng 3 bulan. Ternyata situasinya berbeda dengan kondisi di Jawa Tengah dan nasional. Maka situasi ini yang saya kira perlu kami rembuk, kami minta masukan pada Bapak Ibu sekalian, gimana baiknya, apakah multi event di Kabupaten Jepara ini kita tunda di tahun 2024 dengan opsi-opsi yang saya kira lain, karena kalau 2024 sendiri secara beban pembiayaan saya kira kita lebih total dalam mensukseskan PORCAP. Mau tidak mau dengan situasi sekarang juga mungkin secara anggaran ini kita naik. Biasanya anggaran tertinggi dari dulu itu hanya 6, sekarang itu 6,7. Tapi bebannya kita ini juga bertambah. Kalau dulu nggak ada Puslatcap, sekarang ada Puslatcap, ini anggarannya juga cukup besar. Belum lagi pola pembinaan penganggaran sekarang banyak dirubah untuk memperkuat posisi cabang olahraga. Karena memang cabang olahraganya tulang punggung utama dalam meraih prestasi di Kabupaten Jepara. Nah, ini kondisi dan situasi perkembangan itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan harapan ada masukan gimana baiknya. Yang jelas kalau opsi-opsi itu memang tidak bisa kita paksakan, ya opsi lain adalah 2024 kita geser ke 2024. Yang kedua, uang pembinaan
KOK tetap kami akan cairkan. Yang biasanya di 10 juta itu hanya mungkin kami mencatat itu khususnya di Karimun Jawa, Pak. Karena Karimun Jawa kenapa? Karimun Jawa di sana tidak ada cabang olahraga. Kalau di 15 kecamatan di darat saya kira cabang olahraga juga tiap tahun pasti menyelenggarakan pembinaan baik kejuaraan maupun kegiatan pembinaan yang lain. Sehingga kami mendorong teman-teman di Karimun Jawa itu bisa menyelenggarakan pekan olahraga desa tiap tahun. Nah, setahunnya itu untuk dikirim ke Porkat. Kira-kira tahapannya itu. Nah, ini juga penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, lebih-lebih yang di 15 kecamatan, biar nantinya nyambung dengan program-program yang dilaksanakan teman-teman cabang olahraga. Saya kira yang melaksanakan pembinaan pada intinya itu kan teman-teman cabang olahraga, karena mereka kita bisa dari mana ikut kejuaraan manakala tidak cabang olahraga ini tidak bergerak. Ini yang seringkali terjadi, kita analisa beberapa tahun, 20 tahun yang lalu, contoh gulat dulu menjadi cabang olahraga unggulan bagi kita semua. Tapi organisasinya nggak jalan, anggotanya tidak jelas, sehingga sekarang cari atlet juga susah. Inilah yang saya kira potret-potret itu tidak hanya gulat, ada beberapa cabang olahraga. Sehingga kita butuh berbenah bersama agar antusiasme yang cukup tinggi di masyarakat kita ini betul-betul nantinya mampu terorganisir secara baik, secara tepat, sehingga nantinya kita bisa bersaing setidaknya di level 5 besar. Meskipun anggaran kita ini masih jauh kalau dibanding dengan deretan 5 besar. Makanya kadang-kadang kami anggaran yang 5 besar itu biasanya di atas 10 miliar tiap tahun. Tapi kami masih meyakini kita ini punya potensi yang cukup bisa diandalkan apa? Semangat dan antusiasme masyarakat kita terkait olahraga. Hanya masalah pengelolaannya ini yang perlu kita sama-sama benahi. Termasuk yang selama ini di usia dini kita juga komunikasi dengan dinas dispora agar teman-teman cabang olahraga ini juga mau berkomunikasi dengan dinas. Kadang-kadang program dinas sudah sedemikian rupa, ada PPLP, ada klaster, ada semika, tapi cabang-cabang olahraga ini belum semuanya mau dan mampu mengakses itu. Karena apa? Karena organisasinya tidak jalan. Ini yang saya kira penting kami sampaikan, karena saya kira bahasa saya kita ini sama-sama KONI, hanya bedanya ini di kabupaten dan di kecamatan. Maka ini penting kami sampaikan agar kondisi seperti ini kami bisa diberikan masukan, syukur, kritikan, agar itu bisa menjadi bahan kami untuk terus berbenah dalam rangka memperbaiki pola pembinaan di Kabupaten Jepara yang lebih kompetitif dan produktif itu. Meskipun klubnya banyak, tapi itu tidak melibatkan semua. Nah, contoh sepak bola itu di GBK, di Kamal Junaidi ini live streaming, jadi tidak boleh penonton. Ini padahal kalau Porkap mau tidak mau, memang yang menarik adalah defile itu kontingen. Jadi kalau kita bicara Porkap, saya kira bicara seremoni, bagaimana defile dan lain sebagainya. Kami sudah ngotak-ngatik kesulitannya di situ, karena kan prediksi kami sekitar 3.000-an orang. Nah, kalau mau masa seremoni mau didaring kan ya nggak mungkin. Nah, kembali lagi kepada kejuaraan. Jadi di awal tadi kami matur, sebenarnya mungkin akan kami ulas lebih luas agar nanti antara KONI kabupaten dengan KONI kecamatan nanti akan selaras dengan perubahan-perubahan yang dilakukan
oleh KONI kaitannya dengan kebijakan anggaran pembinaan mulai tahun 2022. Sebenarnya secara umum ya sama, kita menyelaraskan dengan pola pembinaan di tingkat provinsi dan nasional. Jadi single event 4 tahunan, multi event itu 4 tahunan sekali. Jadi kalau di kabupaten Porkap, di provinsi Porprov, di nasional PON, kira-kira begitu, itu 4 tahun sekali. Maka kita sesuaikan. Kemudian 3 tahunnya adalah kejuaraan kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemcap ke Pemprov ke PB gitu. Nah, anggaran itu mulai tahun 2002 inilah yang saya kira kita selaraskan tadi adanya stimulus kejuaraan kabupaten, kejuaraan provinsi, dan sehingga tahapan-tahapan nantinya betul-betul dilakukan secara intens dan berkelanjutan oleh cabang olahraga. Jadi kalau mau jujur Pak, angka yang naik itu yang merasakan sebenarnya cabang olahraga, bukan KONI. KONI tetap angkanya di angka 700 saja itu. Gitu. Karena memang kita memahami bahwa kalau cabang olahraganya nggak aktif, nggak bergerak, nggak sehat, bagaimana atletnya, bagaimana pembinaannya. Ini yang kemudian memang kita dorong. Sehingga kalau tadi kaitannya dengan kejuaraan, kalau cabang masih bisa disikapi dengan cara-cara seperti itu, karena tidak perlu membutuhkan seremoni yang cukup besar. Insya Allah, dan ini sebenarnya cabang olahraga juga sudah melakukan. Nah, tadi kaitannya dengan voli, ini juga Pak, ada banyak perubahan yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga yang besar. Contohnya voli, sepak bola. Voli sekarang juga mulai diorganisir oleh cabang olahraganya, mulai pendataan, ada pengesahan klub, dan klub ini yang memang dibina tiap tahun secara rutin. Jadi tahun kemarin juga ada kompetisinya, teman-teman pelatih juga difasilitasi kursus lisensi. Nah, ini yang memang tahun kedua ini dari 41 itu naik di 60. Jadi seperti sepak bola, memang betul klub, tapi itu satu desa satu. Karena kalau tidak diperjelas, tidak terarah, saya kira kalau bicara voli itu kan satu desa bisa memiliki 10 bahkan 18. Kalau di Troso itu 18 lapangan Pak. Ini bagaimana kalau itu atas nama klub, setahun nggak rampung kalau sekabupaten. Ini Pak Kapolres beserta pengurusnya, karena beliau sebagai ketua PBPSI juga dari tahun kemarin mulai membenahi itu, sehingga nantinya pada saat Porkap itu nanti betul-betul 16 kecamatan ini bisa mengirimkan atlet-atlet yang memang sudah siap dan sudah terpola secara berkelanjutan. Nah, ini Kejurkap itu di dalam PO kemarin Pak, kita juga sudah membuat PO antara peraturan organisasi yang mengatur masalah pola pembinaan beserta keberadaan cabang olahraga. Jadi dari sisi anggaran mungkin 4 tahunan itu yang nanti dalam Porkap yang naik ya KOK dengan KONI karena menyelenggarakan Porkap. Jadi dulu itu hanya pokoknya ada Porkap, enggak Porkap ya 10 juta terus. Nanti kita balik Pak. Pada saat Porkap karena ini hajatnya pemerintah, ya kalau di KONI kabupaten, kalau di kecamatan KOK. Maka ini menurut kami mencoba menawarkan di samping pembenahan itu, saya kira juga kita butuh waktu untuk mempersiapkan. Jadi Kejurkap yang dilaksanakan cabang olahraga di dalam peraturan organisasi itu juga mengikat minimal diikuti 9 klub. Padahal masih banyak cabang-cabang olahraga yang anggota klubnya itu masih di bawah itu. Maka kami menaruh harapan besar tahun 2002 ini KONI tingkat
kecamatan atau KOK nantinya bisa membantu teman-teman cabang olahraga dalam mengembangkan olahraganya di kecamatan. Jadi yang sudah berkembang biarkan berkembang, yang belum ini Pak, biar nanti terjadi sistem pembinaan yang merata. Paling tidak cabang olahraga itu tadi, karena nggak punya data klub yang jelas, akhirnya pembinaan yang dulu 20 tahun yang lalu itu menjadi lumbung medali, bahkan cabang olahraga apa itu idolanya di Jepara, karena proses pembinaan itu nggak jalan, ya akhirnya sekarang sudah pupus. Nah ini dengan perubahan-perubahan ini nantinya kami mengharapkan apa itu KONI kabupaten dengan KONI apa itu kecamatan, harapan kami akan lebih intens komunikasinya, karena saya kira untuk mengawal kebijakan itu sampai bawah, saya kira KONI sendiri di kabupaten saya kira nggak mungkin bisa maksimal kecuali kerjasama dan sinergi dengan KOK atau KONI di tingkat kecamatan. Nah, saya kira itu kejuaraan yang untuk menjawab kejuaraan kabupaten, dan ini sebenarnya teman-teman cabang olahraga juga apa itu sudah ada yang sudah melaksanakan, ada yang menyiapkan diri itu. Nah, kaitannya dengan Persijap Pak, tadi karena disinggung Persijap ini, kami juga ingin menyampaikan agar satu pemahaman. Jadi kalau bicara historis Persijap itu kan miliknya warga Jepara untuk mengakomodir kepentingan anak-anak kita, anak-anak Jepara. Tapi karena pola perkembangan olahraga sepak bola ini sudah berubah industri, dan akhirnya itu dimiliki oleh orang Jakarta. Ini yang sudah berpuluhan, hampir 10 tahun lebih, anak-anak kita ini latihan terus sampai tidak punya panggung Pak. Jadi kalau isinya sih selalu berdebat, Jepara ini tidak mampu, kita ambil dari luar. Tapi nyatanya justru mainnya di Liga 1, Sleman, PSIS, anak-anak kita di situ, dan cukup lumayan. Ini kan menurut kami harus apa, teman-teman PSSI ya, yang menaungi anak-anak itu sama dorong. Apalagi Suratin sekarang udah tidak boleh dibiayai oleh dari dana KONI, karena Liga 2 Liga profesional. Ada dua opsi ya. Satu, membuat klub Liga 3 lagi, karena kalau Liga 3 itu masih bisa dibiayai oleh anggaran APBD. Nah, biar itu nanti anak-anak betul-betul ya sama dengan 30 tahun yang lalu bisa ikut tampil di kancah nasional. Hanya kalau mendirikan Liga 3 saya kira juga butuh dukungan pemerintah daerah kaitannya dengan anggaran. Karena paling tidak itu 1-2 miliar tiap tahun. Tapi jaminannya apa? Anak-anak kita ini akan kembali bisa bicara di kancah nasional. Apalagi pembinaan di desa ini hampir semua merata dan kompetisinya juga sudah jalan. Nah, atas kondisi seperti inilah kami juga mencoba bagaimana voli. Ya, kita sebagai KONI ini sebenarnya merasa berterima kasih dengan teman-teman di desa. Orang perlu gawe di lapangan, orang perlu gawe klub, tinggal bagaimana kita membuat regulasi agar bisa menyentuh sampai bawah itu, sehingga yang terbaik itu betul-betul nantinya bisa diandalkan di Kabupaten Jepara. Itu saya kira kondisi Persijap antara 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Saya boleh ngomong Pak, jadi ngenes bocah-bocah kita ini Pak, nggak punya. Nah, kecuali kalau Persijap mau membuka diri, silahkan anak-anak Jepara yang sudah usianya habis Suratin ini dibiayai yang terbaik ya, kayak kembali lagi di 30 tahun yang lalu. Kalau Persijap mau,
anak-anak ini tidak jadi korban atas perubahan industri olahraga sepak bola. Ini itu kondisi sepak bola kita. Sebenarnya kita semua rindu 30 tahun yang lalu, tapi itulah situasi dampak dari industri sepak bola itu sendiri terhadap potensi lokal kita. Itu kaitannya dengan Persija. Jadi kembali lagi Pak, nanti kaitannya dengan anggaran yang 10 juta itu mohon pertama SK-nya itu segera yang sudah kelewat tanggal mohon segera diajukan agar dana itu juga segera bisa diakses oleh teman-teman KOK. Yang kedua kami mohon juga disertai proposal program kerjanya itu. Nah, catatan kami memang mengharapkan untuk 22, 23 anggaran yang terbatas itu untuk membantu teman-teman cabang olahraga yang memang keanggotaannya ini masih terbatas. Kami berharap bantuan dari teman-teman KOK itu bisa membantu memperkuat cabang olahraga untuk menguatkan sistem organisasinya, keanggotaannya itu bisa lebih optimal. Setidaknya kita punya 16 kecamatan itu paling tidak itu ya 9 kecamatan lah itu ada. Memang ini tidak gampang, tapi saya kira kalau kita sama-sama berikhtiar bersama satu visi, saya kira waktu itu juga akan ada hasilnya. Jadi kita lihat Takro paling hanya berapa kecamatan, mungkin lebih banyak di daerah sana atau yang lain. Nah, Bogi mungkin lebih banyak di Kembang. Nah, paling tidak yang memungkinkan saja, jangan yang tidak memungkinkan kemudian dipaksakan. Ini tidak mungkin ya, yang memungkinkan saja dulu. Karena kami juga bicara dengan teman-teman cabang olahraga. Tahun ini ada 45 cabang olahraga. Kami bekali stimulus itu. Kalau nanti sampai tidak melaksanakan, kendalanya apa akan kami selesaikan di tahun berikutnya sehingga keterbatasan itu tambah tahun akan bisa terselesaikan. Emas itu ya di tahun 2027 manakala memang benar-benar terkait organisasi maupun pola pembinaan yang memang kita paksa berbasis sport science di tahun ini agar harapan 2027 betul-betul kita bisa bersaing di level Jawa Tengah. Itu Pak kira-kira dan saya berharap ya itu tadi dana itu sudah ada, tinggal diakses saja ya. Salah satunya saya perlu mengingatkan SK yang habis itu mohon diperbarui dan proposalnya. Dan yang ketiga saya sekali lagi ingin minta tolong dengan selaku KONI di tingkat kecamatan agar bisa membantu posisinya teman-teman cabang olahraga dalam memperkuat pembinaan di tingkat kecamatan. Syukur-syukur yang belum ada. Karena yang sudah ada saya kira sudah mandiri, tidak perlu kita bantu, mereka sudah jalan. Itu mungkin yang sedikit bisa kami sampaikan untuk menjawab diskusi pada pagi hari ini. Matur nuwun.